Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Barakah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan ini dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan? Tentu kita menjaga keimanan kita dengan baik, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dikatakan sebagai hamba yang mensyukuri nikmat harta? Yang pertama, cari dengan jalan yang halal. Yang kedua, keluarkan haknya itu zakat. Lalu kemudian tinggalkan harta itu dengan cara yang baik untuk anak cucu keturunan kita. Dan inilah yang menjadi salah satu bagian dari kajian kita, yaitu tentang bagaimana kita meninggalkan harta yang telah kita cari dengan susah payah, berpeluh berkeringat. Kita ingin tinggalkan harta ini untuk anak cucu kita, lalu harta ini menjadi barokah, menjadi kebaikan untuk anak cucu kita, bukan menjadi sumber pertengkaran, karena itu akan menyakiti kita padahal kita sudah tidak lagi berada di dunia. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang bagaimana pentingnya masalah faraid ini dibahas, sebagaimana terdapat ayat-ayat yang begitu kuat, dalil-dalil yang menjadi dasar dari hukum faraid ini. Para ulama menyebutkan tidak ada satupun hukum di dalam Al-Quran yang mana hukum itu dimuat langsung dalam ayat-ayat yang begitu spesifik, bayinat, jelas. Sebagaimana kita melihat hukum tentang sholat adalah wajib dan banyak terdapat di dalam Al-Quran, tapi tidak ada panduan yang detail tentang pelaksanaan ibadah sholat di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. Terdapat tuntunannya, terdapat kewajibannya di dalam Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana pelaksanaannya. Adanya di mana? Dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kalian salat sebagaimana kalian lihat aku salat. Khuzu anni manasikakum, kalian contoh dariku bagaimana pelaksanaan manasik haji itu. Jadi detailnya semua tidak dalam Al-Quran, dalam hadis. Sedangkan masalah hukum faraid itu sudah dimuat secara lengkap, detail, jelas di dalam Al-Quran langsung. Apa hikmahnya? Supaya tidak ada di antara umat Islam yang mengatakan ini faraid ini tidak sahih dalilnya. Nah, itulah dia. Karena banyak orang begitu. Zaman now ini banyak orang tidak sahih dalilnya itu. Ya. Tapi kalau sudah Al-Quran, tidak ada yang berani bilang tidak sahih, Pak, Bu. Kalau ada orang mengatakan yang ada hukum di dalam Al-Quran tidak sahih, dia murtad otomatis. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Al-Quran. Maka tidak ada yang berani menolaknya. Kalaupun ada yang ingin menolak hukum yang ada di dalam Al-Quran, satu, kalau bukan karena kebodohan, itu karena keserakahan, karena nafsunya sudah memuncak.
Dan ini sebenarnya tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi itu bukan orang yang tak percaya dan tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman itu. Siapa Tuhan mereka? Allah. Mereka yakin itu. Makanya mereka masih sholat di di niratapan itu. Hanya saja memang dari dulu yang namanya orang Yahudi ini, mereka itu yu'minuna bi ba'dil kitab, mereka beriman kepada sebahagian isi dari kitab mereka, wa yakfuruna bi ba'd. Lalu mereka ingkar kepada sebagian yang lain. Apa sebabnya? Karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Nafsu dikedepankan. Maka hati-hati dengan masalah nafsu ini. Walaupun kita ini orang yang 5 waktu ke masjid, Pak, Bu, yang hajinya sudah 3 kali, kayak tukang bubur naik haji itu, tidak ada hubungannya dengan nafsu itu. Nafsu tetaplah nafsu. Ketika ia meninggi dan memuncak, ia mengalahkan akal dan logika kita. Melakukan sesuatu yang sesungguhnya tak masuk di akal, itu pun dilakukan. Termasuk salah satunya masalah harta waris. Kalau namanya harta waris, yang bertengkar, yang berebut harta siapa? Kan saudara sama saudara. Orang yang seayah seibu, orang yang sedarah, orang yang satu susu ibunya, orang yang sama-sama tidur, tinggal waktu kecil berdempet-dempet. Itu yang berebut harta. Itu bukan orang lain. Yang berebut harta warisan orang tua kita itu bukan tetangga kita sama kita. Mana ada urusannya tetangga itu. Kalau kita cerita tetangga, iyalah dia orang lain mau berebut, itu ceritanya panjang. Tapi yang berebut rasa-rasa tak masuk akal. Masa iya sesama saudara saling berebut harta? Tapi itulah kenyataannya. Kan tidak masuk di akal sebenarnya. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena nafsu sudah begitu tinggi, naik ke ubun-ubun, hilanglah akal, hilang kewarasan. Maka kita harus hati-hati nih. Kita kawal akal kita, jangan sampai dia kalah dengan nafsu. Kalau sudah kalah dengan nafsu, dibukakan ayat di depan mata dia pun tak percaya. Jangankan itu, turun Jibril menyampaikan tak percaya dia coba. Itu kenapa nafsu sudah diubun-ubun. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji-kaji waris seperti ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa ada salah satu bagian dari hukum Islam yang sebenarnya setiap hari terjadi di masyarakat. Karena setiap hari ada meninggal. Tapi tidak diselesaikan, dibiarkan, ditunda-tunda sampai datang masanya menjadi sebuah masalah. Betul apa enggak? Betul kan? Betul. Ya. Karena memang itu semua terjadi kepada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka jangan tunda, Pak, Bu, jangan ditunda. Kalau sudah ditunda akan jadi masalah. Ramadan kemarin datang salah seorang jamaah menghubungi saya, Ustaz, saya ingin konsultasi. Boleh, silakan datang. Waktu itu saya lagi sedang tugas di Rumah Sakit Zainab. Karena saya Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Zainab. Boleh, saya sedang jadwalnya untuk di Rumah Sakit Zainab. Silakan datang masuk ke ruangan saya. Di ruangan Syariah, ceritalah ibu ini bahwa orang tuanya, ayah ibunya dulu ketika masih hidup, kehidupannya masih baru-baru menikah, baru punya anak 1, masih susah, Pak. Masih susah, kan begitu biasanya. Lalu ketika mulai merangkak, tiba-tiba ibunya sakit. Ketika ibunya sakit, meninggallah si ibu tadi. Kalau sudah meninggal si ibu, apa yang terjadi, Pak? Ngapain si bapaknya? Ibu langsung jawab di belakang tuh, kawin. Memang iyalah. Ya. Jarang kita dengar ada seorang bapak yang meninggal istrinya tak kawin-kawin, dia itu jarang. Kenapa? Karena memang ini masalah kebutuhan. Laki-laki punya kewajiban untuk bekerja, sementara dia harus juga mengasuh anaknya. Tidak bisa dia berada di dua sisi ini. Bagaimana dia bisa di luar? Tidak memungkinkan. Dia butuh orang yang bisa mengasuh anak-anaknya. Maka sudah pasti solusinya adalah kawin lagi. Nah,
Ketika si bapak ini kawin lagi, ya biasa, mereka tak pernah membahas masalah waris. Semua biasa saja, adem ayem aja. Kenapa? Karena belum mati bapaknya. Lama waktu berlalu, kehidupan mulai membaik. Mulai bisa beli rumah, bisa membangun tanah, ya bisa membangun di atas tanah yang mereka miliki, bisa ini, bisa itu. Tak lama bapak itu pun mati. Ketika mati apa yang terjadi? Nah, ini seperti kita tahu. Si istri yang masih hidup, ibu kedua ini merasa bahwa semua rumah isi dan kebun-kebun semuanya itu adalah milik. Mulailah dibawa, diboyong. Saya tak mau tinggal di sini. Ya, sedih hati saya mau pulang ke kampung. Kata emaknya. Yalah, silahkanlah pulang ke kampung. Cuman masalahnya dibawa semua isi di rumah tuh. Gimana itu? Yang ibu ini pun bingung. Jadi gimana Ustaz ya? Masa semua mau dibawa? Kulkas mau dibawa, TV mau dibawa, kasur mau dibawa, lemari mau dibawa. Saya bilang ya Allah ya Rabbi. Ya. Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Walaupun kita nampak rambut sama hitam, tak tahu kita. Dan sebelum kejadian kita nggak akan pernah menyangka itu terjadi. Mereka pun nggak menyangka. Tapi ketika meninggal berubah, jadi masalah. Ya, ini termasuk salah satu yang cukup sulit untuk saya selesaikan. Kenapa? Karena ketika meninggal si ibu mereka ini, ada tanah yang belum dibagi. Itu masalahnya. Tanah itu kemudian dibangun rumah. Rumah itu dibangun dari uang siapa? Uang si ayah, ada sedikit uang si ibu yang baru, kan? Udah mulai sulit dia ini. Udah mulai sulit. Ini termasuk salah satu yang susah. Maka saya katakan kepada ibu tadi, Bu, ini masalahnya sudah cukup rumit. Saya bilang, kenapa? Karena ini harus diselesaikan dulu waris dari si ibu yang pertama meninggal. Selesaikan dulu itu. Masih ingat apa saja harta yang ditinggalkan? Tidak ingat lagi Ustaz. Tidak ingat lagi. Cuma yang kami ingat ini dan ini. Karena mulai tarik menarik. Bagaimanapun juga si ibu sambung, ibu yang kedua ketika punya anak dengan si bapak tadi, tentu dia lebih mengidolakan, mengutamakan anak dia kan daripada anak sambungnya. Gimana lagi? Jadi ini semakin sulit. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali orang selalu bertanya kepada saya, Ustaz, kapan baiknya dibagikan? Saya bilang secepatnya. Selesai tajhiz jenazah, pulang ke rumah, itu udah bagus tuh untuk dibagikan harta waris itu. Mana mungkin lah Ustaz, masih merah lagi, ya, masih basah kubur orang tua. Bagaimana kami bisa membaginya? Disitulah yang paling tepat sebentar membagi itu. Saat semua masih sedih, semua masih kehilangan, semua nggak ingin harta. Itu dia waktu yang tepat tuh. Makanya panggil orang yang paham hukum waris, ya, sajikan semua, putuskan, bagi-bagikan. Karena membagikan itu sekertas. Jadi orang masih, udahlah biar terserahlah. Karena begitu Pak, terserahlah. Hati masih sedih. Tapi kalau sudah setahun, hilang sedihnya. Ya, muncul kebutuhannya, ya kan? Kalau udah 10 tahun, udah ingat lagi, sedihnya udah lupa. Tinggal ini hartanya masih ada kalau udah bagi-bagi nih. Sedihnya hilang, nafsunya memuncak. Maka tidak selesai. Tapi coba dari awal. Ya, dari awal. Oke Ustaz, janganlah cepat kali Ustaz. Masa kami baru pulang dari kuburan langsung kami bagi harta. Ini rasa-rasa tak beradab. Tak apa. Setelah 7 hari, setelah 40 hari, tak masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama waktunya. Semakin lama, semakin hilang tuh barang. Semakin lama, semakin hilang rasa kesedihan. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu rasa-rasa dekat nih misalnya kan,
Kita kan tidak tahu, ya. Siapa tahu udah rasa-rasa, Ustaz, saya rasa-rasa belakangan Ustaz, udah macam buang tabiat istri saya Ustaz, misalnya. Nasihat-nasihatilah. Salah satu nasihat kita kepada anak-anak kita, kalau nanti kita mati, jangan lama-lama, bagikan segera masalah hukum waris, panggil orang yang paham. Ya. Jangan kalian berebut bagi-bagi suka-suka kalian. Dah, pokoknya panggil yang paham supaya ini barokah untuk kalian. Diwanti-wanti begitu, makanya selesai. Tapi kalau tidak pernah diwanti-wanti, payah. Ya. Mungkin di antara bapak ibu ada berpikir, Ustaz, biarlah kami bagi-bagi ketika masih hidup aja Ustaz. Kan begitu biasanya. Padahal kalau kita tadi katakan, udah nak, kami tidak akan ridho kalau kalian nggak bagi sesuai hukum waris, selesai juga masalah itu. Cuman sebagai orang tua, ya, merasa pula paling paham masalah harta itu. Ya. Saya bagi-bagiin Ustaz. Nah, jadi si A panggil tuh anak semua kan, sini semua. Si A, kamu dapat ini ya. Ya ini ruko sebelah sini. Kamu si B, kamu kan anak perempuan. Kamu lebih butuh pada rumah. Kamu ambil yang rumahnya aja ya. Tengok si C, ini kamu ini belum bisa pegang harta ini. Biarlah kamu nanti itu ambil kebun yang sana aja, dapat tiap bulan ukil. Sepakat. Terima. Mati bapak, ini bertengkar mereka lagi. Nah, ini kejadian soalnya. Jadi jangan sangka tidak ada, Pak. Sepakat. Masih hidup ayahnya, sepakat mereka bilang. Meninggal, bercakap mereka. Makanya kalau saya ini kan tempat orang mengadu masalah, Pak. Kalau tidak ada masalah, tidak datang ke saya. Kalau sudah ada masalah baru datang. Makanya banyak saya dapat masalah. Kan itu dia. Saya datang masalah, ceritakan dulu masalahnya. Cerita apa yang lebar. Intinya satu. Kadang kita ini ngerasa bahwa otak kita yang sekecil ini sini ini lebih hebat daripada keputusan Allah. Allah sudah turunkan Al-Quran lengkap, jelas, bayyinah. Ikuti panduannya, dan kita apa? Aku mau bagi sesuai dengan kemauanku sendiri. Aku bagi-bagi lu masih hidup nih. Itulah kita. Memandai kita daripada hukum Allah. Akhirnya apa? Allah kasih masalah. Sudah mati kita bekalang tanah di bawah, dapat kabar dari atas. Dapat kita kabar anak kita bertengkar. Rasakanlah itu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dari dalil-dalil Al-Qur'an yang begitu kuat, terdapat juga dalil dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang disebutkan di sini dari riwayat Imam Al-Bukhari, man taraka haqqan aw malan fahuwa li warasatihi ba'da mautihi. Siapa yang meninggalkan suatu hak ataupun harta, maka hak dan harta itu menjadi bagian dari ahli warisnya setelah kematiannya. Jadi memang itu haknya ahli waris. Tidak ada orang lain boleh mengambil harta seorang mayit kecuali yang mengambilnya adalah ahli warisnya. Orang lain tak boleh ambil, haram mengambilnya. Haram mengambil harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Siapa yang boleh mengambilnya? Yang boleh mengambilnya hanya ahli waris. Kalau Anda bukan ahli waris, Anda coba-coba. Anda mengambil harta yang haram. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama abqatil faraidu fali uli rajulin dzakarin. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, ahli waris yang ada bagian-bagiannya. Yang ada bagian-bagiannya itu anak perempuan 1 orang, anak perempuan 2 orang, itu di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya, nisf, ya, sulusani, setengah, 2/3. Siapa lagi? Bagian ayah, as-sudus, ya, ayah dan ibu sudus. Kemudian bagian suami, ar-rubu', 1/4. Ya, an-nisf, setengah. Bagian istri, an-nisf wa ar-rubu' wa as-thumun, 1/4, 1/8. Surah An-Nisa ayat 12. Semua ada bagian. Itu namanya bagian yang tertentu.
Ketika kita hendak membagikan waris, itu dulu diperhatikan berapa bagian, berapa bagian, berapa bagian. Fama abqatil faraid, apa yang tersisa maka itu menjadi haknya anak laki-laki yang paling dekat, ahli waris laki-laki paling dekat. Ini yang biasa disebut dengan asobah, sisa. Tapi sisa itu bisa jadi banyak ya, sisa itu bisa jadi banyak. Jadi itulah kenapa anak laki-laki tak ada bagiannya. Laki-laki tak ada bagiannya, Pak. Tidak ada ketentuan bagiannya. Kita hanya dapat sisa ya, tapi sisa bisa banyak. Nah, kemudian sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahallal mauludu warath." Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia mendapatkan waris. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa yang dapat waris itu memang harus hidup. Harus hidup. Ketika saya mati, saya tak bisa lagi memiliki rumah. Kenapa? Saya udah mati. Memegangnya tidak bisa. Tidak ada lagi kepemilikannya, lepas dari kita. Dan karena itulah diambil oleh ahli waris. Karena sudah lepas dari kita, karena kita mati. Lalu bagaimana mungkin saya yang sudah mati ini mendapat warisan dari orang lain? Dan sedangkan harta, kepemilikan harta saya lepas, masa iya saya dapat harta lagi? Gak mungkin, gak bisa. Logika fikihnya gak dapat di sana. Dan itulah kenapa para ulama mengambil dari hadis ini. Ya, idza istahal maulud, kalau udah lahir anak itu menangis, dia artinya hidup anak ini, maka dia mendapatkan hak waris. Menangis dia, dapat hak waris. Mati ayahnya, tabrakan, dapat waris dia. Begitulah. Maka ketika ada mengatakan, tapi Ustaz dia kan anak juga, iya dia anak yang sudah mati. Anak yang tidak lagi bisa memiliki kepemilikan apapun, maka tidak mungkin dapat waris. Nah mati. Tapi Ustaz ada anaknya, Ustaz, cucu maksudnya. Oh, kalau cucu lain ceritanya ya. Cucu bisa dapat? Bisa. Cucu bisa dapat kalau tidak ada yang menghalanginya. Nah ini kita gambarin, kita kasih gambarannya. Kita kasih gambarannya. Misalnya ini ada seorang bapak, namanya Ahmad. Ahmad saja namanya. Ahmad punya anak namanya Gulam, satu. Gulam. Yang kedua namanya Ali. Tiga namanya Usman. Nah, Gulam, Ali, Usman. Kemudian si Gulam punya anak namanya Adam. Nah, kemudian si Gulam ini meninggal. Meninggal ya. Ya, Gulam ini meninggal ya, kecelakaan meninggal. Tapi dia punya anak ya. Nah, ketika meninggal si Ahmad ini, maka siapa yang menjadi waris? Siapa menjadi waris? Ali dan Utsman. Kenapa Ali dan Utsman dapat waris? Karena mereka hidup. Kenapa si Gulam tak dapat? Dia sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tak bisa dapat warisan, tak ada jalannya. Tapi kasihan Ustaz, Gulam ini punya anak si Adam, masih kecil lagi Ustaz. Apa si Adam ini tidak dapat warisan? Dia ada namanya cucu dapat warisan. Cucu dapat warisan Pak, dengan syarat tidak ada yang menghalangi antara si cucu dengan si kakek. Siapa yang menghalanginya? Nah ini nih menghalanginya nih. Posisinya Ahmad, Gulam, Adam. Ya. Udah dua generasi dia. Kalau Ahmad dengan Ali satu generasi, satu langsung anak langsung Utsman. Keberadaan anak si Ahmad menghalangi cucu si Ahmad. Nah itu lebih enaknya lagi.
keberadaan anak si Ahmad menghalangi cucu si Ahmad. Seandainya si Ahmad tidak punya anak, maksudnya nggak punya anak, ini mati, nggak ada lagi anaknya, putus, celaka atau mobil mati semua, tinggal cucunya aja, maka langsung dapat waris. Kalau ini hidup nggak bisa, ini terhalang dengan keberadaan Ali dan keberadaan Utsman. Namanya dalam istilah faraid namanya mahjub, terhalangi. Harusnya dapat tapi dihalangi. Seperti hijab ini, ketika ditutup, saya kan nggak nampak nih di belakang tuh ada jamaah ibu-ibu. Tapi boleh nggak saya katakan di belakang nggak ada ibu-ibu? Keliru lah, ada ibu-ibu di belakang Ustaz, cuman Ustaz tak nampak karena ada hijab. Itu dia. Ini harusnya dapat. Hanya saja karena ada Ali, ada Utsman yang merupakan anak langsung, maka si Adam terhalangi. Karena dia posisinya sebagai cucu. Kalau kita bahas lagi gimana cara supaya dapat, ini nanti kita bahas dalam masalah al-wasiyatul wajibah, wasiat wajibah. Waris tak dapat, tapi wasiat. Nah, ingat dalilnya, la wasiyatan liwarisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Si Adam jadi ahli waris dia. Kalau ada ini nggak ahli waris, dia nggak dapat. Karena dia nggak dapat dari waris, maka dapat dari wasiat. Seandainya ini mati, tinggal ini. Lalu si kakek berwasiat, nanti aku wasiatkan untuk anakku si Adam dapat sekian-sekian. Nggak laku. Kenapa? Karena dia dapat waris, nggak laku lagi wasiatnya. Begitu. Jadi wasiat itu untuk orang-orang yang tidak menjadi ahli waris. Nah, jadi ini bagian dari syarah dari hadis tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ya, masih banyak hadis-hadis yang mau kita bahas. Mana tahu kan sudah seperti itu terbayang teringat. Karena yang kita tanya ini kan masalah umum-umum nih. Kalau masalah pribadi jangan tanya di majelis, nanyanya di Japri. Dan nomor saya ya, 0811 6707 858 WA ya, telepon ya, tidak ada masalah ya. Kalau yang di majelis kita bicara masalah yang umum-umum. Terjadi Ustaz, pernah nampak kami Ustaz, pernah kami tahu Ustaz di masyarakat seperti itu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Belum, kita lanjut. Tidak ada? Belum ada? Belum, kita lanjut. Kemudian hadis Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslima. Tidaklah orang kafir mewarisi harta orang muslim, dan tidaklah orang muslim mewarisi harta orang kafir. Ini kalau kita bahasanya tentang mawani'ul warasah, hal-hal yang bukan menghalangi, hal menghalangi itu hijab namanya, yang menyebabkan seseorang tidak dapat waris. Salah satunya adalah ikhtilafud dini, berbeda agama. Berbeda agama. Kalau sudah berbeda agama, maka tak boleh dia dapat waris. Namun para ulama ada yang memberikan sedikit catatan. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada dia. Maka orang Islam masih boleh menerima warisan dari orang tuanya yang kafir. Tapi seorang muslim tidak boleh memberikan warisan, ya hartanya tidak boleh diberikan kepada ahli waris ataupun anak-anaknya ataupun istrinya kalau mereka itu kafir. Nah, seperti itu. Ini masalah agama juga ada kaitannya di sana. Memang luar biasa masalah ini. Kapan ditentukan? Ketika mati. Pernah sekali waktu ada jamaah bertanya sama saya masalah perbedaan agama ini, Ustaz. Ada seorang perempuan, Ustaz, dulu ketika ayahnya meninggal dia masih muslim, tapi harta itu tak pernah dibagi.
Setelah 4 tahun si perempuan ini murtad, dia masuk Kristen. Barulah kemudian keluarganya hendak membagikan harta waris. Jadi ditanya, anak perempuan almarhum itu masih dapat waris atau enggak? Karena dia sudah murtad. Kira-kira dapat enggak Bapak Ibu sekalian? Dapat atau enggak? Jadi berbeda pendapat ulama. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kalaulah si wanita ini menjadi Kristen ataupun murtad sebelum bapaknya mati, maka ia tak dapat. Tapi karena ini mati ayahnya dan dia masih muslimah, maka dia dapat. Karena penentuannya di situ. Penentuannya adalah ketika orang itu meninggal, baru ditentukan siapa ahli waris, siapa bukan ahli warisnya. Ada di situ. Kalau nanti sudah diputuskan di sini penentuannya, baru kemudian tertunda. Nah, ini tetap dihukumkan kepada sebagaimana hukum di awal. Karena banyak juga jamaah yang bertanya, Ustaz, waktu orang tua kami mau bagi warisan, Ustaz, tapi kami ini tinggal berdua aja lagi, Ustaz. Kami asalnya berlima, Ustaz. 3 ada meninggal duluan, Ustaz. Jadi kami bagi, apa kami berdua aja dapat harta waris, Ustaz? Saya bertanya lagi, ketika meninggal ayahandanya ibu ini, apakah 5 anak almarhum itu hidup? Hidup, Ustaz. Tinggal kami, tapi tidak bagi-bagi, Ustaz. Mati 3 ada meninggal duluan, baru kami ini berpikir-pikir nanti tidak dibagi-bagi warisan ini. Nah, barulah kami mau bagi. Saya katakan, kalau itu masih hidup 5-5-nya ketika almarhum meninggal, maka 5-5-nya dapat bagian dari waris. Hanya saja kemudian yang akan menerimanya adalah anak-anaknya. Kan itu hak dia, haknya si almarhum, anaknya tadi. Ya, si anak yang kemudian di almarhum juga. Jadi bagi lagi harta itu masukkan ke dalam waris, baru diberikan kepada anak atau suaminya, anak atau istrinya, terserah mana yang dia punya. Jadi panjang cerita itu kan, seperti itu. Ya. Jadi kalau si anak tadi masih muslim ketika ayahnya meninggal, walaupun kemudian dia murtad, maka dia masih dapat warisannya. Kalau anak itu misalnya ayah masuk Islam, anaknya belum, ya kan, meninggal ayahnya, tapi tidak dibagi waris. 2 tahun kemudian anaknya masuk Islam, baru kemudian kepikiran mau bagi waris. Anaknya yang masuk Islam dapat warisan atau enggak? Gimana Pak? Dapat atau enggak? Tidak. Tegas nih, hukum itu tegas dia, tidak. Kenapa? Dulu waktu mati ayah kau masih Kristen, kau belum masuk Islam, kau tak dapat. Nah itu dia. Jadi keputusannya ada ketika si almarhum meninggal. Nah, baik. Ada yang bertanya silakan, tanya aja, enggak apa-apa. Ada bertanya silakan Ibu, bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan ini dibagikan apakah menunggu ayah yang meninggal atau meninggal dua-duanya dulu baru berpisah? Baik. Terus yang kedua, pertanyaan saya, misalnya peninggalan orang tua kita itu ada satu-satunya rumah kita. Sementara ibu kita masih ada. Iya. Nah, macam mana membagikannya, Ustaz? Bagus sekali. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu memang. Karena ini pertanyaan banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang sering sekali membuat orang tidak membagi harta waris. Orang tua kami, Ustaz, cuman inilah hartanya, Ustaz, rumah ini, Ustaz. Kalau ini pun kami bagi waris, emak kami mau tinggal di mana? Kan itu dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta waris itu dibagikan ketika seseorang meninggal, tidak menunggu orang lain ikut meninggal. Artinya meninggal duluan si bapak, maka bagilah harta warisnya si bapak. Meninggal duluan si ibu, bagilah harta waris si ibu. Ya.
Jadi bukan meninggal si bapak semua harta itu dibagi-bagi, bukan, harta si bapak saja yang dibagi. Meninggal si ibu, bukan semua harta dibagi-bagi, harta milik si ibu saja yang dibagi. Itulah kenapa ada namanya kepemilikan harta masing-masing, istilahnya harta bawaan, ya kan? Ada harta bersama. Ada harta bersama. Harta bersama ini dalam istilah fikih modern dan dalam KHI adalah harta yang didapatkan setelah akad nikah. Walaupun ini ada kontroversi ya, para ulama tidak sepakat dengan itu. Ya, tapi kita ambil positifnya sajalah. Ya. Hukum undang-undang dari KHI memutuskan bahwasanya, karena di agama begitu, kalau kita sudah menikah maka harta kita melebur menjadi syirkah di sana. Kecuali kita buat perjanjian pranikah bahwa harta kita tidak digabung. Kalau dulu dalam hukum fikih klasik, harta itu tidak bergabung ketika menikah. Kecuali kita buat perjanjian sebelum menikah bahwa nanti kalau menikah harta digabung. Nah, ini taghayyurul ahwal bitaghayyuril ahkam. Berbeda kondisi, berbeda pula hukum. Jadi ada dulu sama sekarang berbeda. Kalau pada masa dulu kita menikah, harta tidak bercampur. Kenapa? Karena adatnya pada masa dulu begitu. Kalau mau dicampur, bikin akadnya bahwa akad nikah nanti menghalalkan hartaku dan hartamu menyatu menjadi syirkah. Kalau sekarang di Indonesia ini khususnya, karena kita bicara di Indonesia, di Kompleks Hukum Islam, dan ini diamini oleh pengadilan agama, bahwa ketika seseorang menikah, maka hartanya melebur menjadi satu, kecuali dia membuat perjanjian pranikah bahwa hartanya tidak menyatu. Nah, itu dia. Maka kembali ke pertanyaan ibunda tadi, ketika meninggal si ayah, apakah langsung dibagi atau menunggu dulu si ibu meninggal? Jawabannya jelas, meninggal si ayah, bagi hartanya. Tak perlu menunggu si ibu. Ustaz, harta orang tua kami cuma satu, rumah satu-satunya. Kalau rumah ini dibagi-bagi, lalu ibu kami kemana? Pertanyaan bagus. Apa yang kita lakukan dengan membagi hukum waris? Membagi hukum waris terdiri atas 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita pahami dalam-dalam, 3 hal. Yang namanya membagi hukum waris, yang pertama itu adalah inventarisir. Harta waris. Maksudnya bagaimana? Semua harta diteliti dulu, itu punya siapa? Punya si ayah atau punya si ibu? Teliti. Harta bersama atau harta bawaan? Harta yang kepemilikannya penuh atau masih ada sangkut paut dengan bank? Harta dimiliki penuh, ada kesangkut dengan orang lain. Misal tanah ya, dikapling-kapling, dijual, sebagian laku, sebagian tidak laku, tapi belum pecah surat. Nah, ini masih sengketa namanya. Jadi inventarisir dulu, satu. Yang kedua, mendudukkan siapa ahli waris. Diteliti siapa yang jadi waris, ahli waris nih. Anaknya berapa? Istrinya berapa? Ya. Cucunya berapa? Diinventarisir. Didata dulu siapa jadi ahli waris. Lalu yang ketiga, baru menentukan besaran warisan. Nah, istri dapat berapa? 1/8 atau 1/4. Nah, itu tentukan di situ, di sini dia. Dan ketiga-tiganya ini di atas kertas. Itu yang banyak orang lupa. Ini tiga-tiganya Pak, di atas kertas semua ini Pak.
membagi waris tuh kita duduk kumpul buat bikin majelis, kertas satu, pulpen satu, datang Ustaznya. Apa sih harta waris? Catat. Siapa ya ahli warisnya? Catat. Oke, sekarang kita buat apa namanya? Formulasi hukum warisnya. Sipulan sekian, sipulan sekian, sipulan sekian, sipulan sekian. Ini yang namanya pembagian harta waris. Itu namanya pembagian waris. Jadi membagi harta waris bukan harus jual-jual semua, bukan. Tapi menentukan siapa dan dapat berapa. Itu dia. Bagaimana, apa harus jual? Tidak mesti dijual. Tergantung kesepakatan. Besarannya siapa yang dapat sesuai Al-Quran. Teknis pelaksanaannya, apakah mau langsung dijual atau dibeli salah seorang ahli waris atau ditunda saja dulu, itu tergantung kesepakatan. Jadi boleh kan? Jadi tentukan dulu supaya apa? Supaya jelas. Namanya rumah mana bisa cepat-cepat dijual kan? Nah, jadi ditunggu. Ya, ditunggu. Oh, saya aja beli. Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Itu namanya teknis. Teknis diserahkan kepada rembuk keluarga. Yang penting nanti besarannya, kalau anda nanti laku dijual, udah kita sepakat nggak jual dulu, mak kita masih hidup, nggak apa-apa, boleh. Tapi surat ini kita pegang sama-sama. Satu saat ibu kita meninggal, meninggal ibunya, bagi harta warisnya. Rumah tadi bagaimana, macam mana? Ini rumah tadi itu kalau laku nanti misalnya sekian, sebulan dapat sekian persen, sekian persen, sekian persen. Boleh, tidak masalah. Boleh. Jadi jangan takut dengan masalah harta waris, pembagian harta waris, karena ini semua di atas kertas. Bagaimana pelaksanaannya itu dikembalikan kepada rembuk keluarga. Terima kasih banyak Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang memisahkan kita. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, boleh disambung di kesempatan berikutnya. Ataupun kalau memang ini menyangkut masalah pribadi, dipersilahkan untuk japri langsung kepada saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu rahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.